Yes. Tapi penentuan nih sekarang. Dan ya ini bakal tegang pastinya. Dan kita harus melihat dari draftnya. Macusin ya di band. Sendiri sama mereka. Iya. Kamu dikasih sekarang. Lagi Yuzong. Oke, Lutfi saya lihat kembangan nomor 1 Yujong nih. Oh iya. GH-nya kan di sana. Wah. Di kembangan. Saya menantang mereka kalau kembangan-kembangan gini. Kenapa? Baksia dong. Wah. Kamu Nomor boxing? satu kembangan kan. Iya. Oke. Kok mau kembangan sih masuknya? Iya gak sih? Bukan ya? Kamu Tanjung Duren. Oh ya salah. Salah. Oke, Oke. Yicong dulu. Hayanya ambil lagi gak sih? Bentar. Haya Chow? Chow oke sih ya, Haya Chow itu oke. Combo bersin berarti. Hachou. Tapi Valentina. Oke, tapi dengan Hati-hati ya kalau ada Valentina. Takutnya keluar Sora. betul. Aku tuh selalu waspada melihat Valentina. Kamu mau Sora ya? Overthinking ya, kayak dulu Lukas ya Iya. kan. Kalau udah ada Valentina, kamu mau Lukas ya? Sekarang Valen sekarang. Oke. Sekarang Sora. Tapi Oke. Sora paling EXP ya. Ya EXP. Tapi bisa di gold loh, jangan salah. Iya sih, ada kesuksesan juga kan kemarin Bener. dibawa sama Innocent. Iya, dan ini dipancing buat pakai kari lagi kah? Ya, seenggaknya kalau misalkan memang suaranya diambil dipaksa di gold, ya bisa ada Kari yang bisa kayak ambil. Tapi Kalea ya, Kalea Kimi. Kalea dan juga Kimi. Karinya mau diambil kah? Chow Kari, biar main pick off juga. Atau mereka main Hayabusa sekarang. Bisa. Kayak busa tough boots ya. Yap. Karena bisa kan buat nangkap si Kimi kan di belakang. Oke, Masih ada. masih banyak sih opsinya, mau ambil Hayanya bisa. Atau mau ambil ke Karinya dulu juga boleh. Tapi ternyata tidak, Baxia. Wow. Itu dia. Ya Baxia bisa menelan damage dari Kimi. Iya, Iya di awal-awal kan kayak sedih ya. Damage Kimi ini kok gak hilang-hilang nih roda nih. capek. Capek gitu. Oke. Mukul biasa 30-40. Kalau dia ultimate 1. Iya satu. Satu. Oke, Karinya diambil ya untuk dibuang aja sama tim Falcons. Gak mau ada yang bisa nge-melt Yap. tank-tanknya terutama. Tapi intinya dari Falcon kita belum lihat damager mereka siapa. Iya, masih Nah, dirahasiakan. Ini lebih ke game pertama juga sih buat tim Falcon. Mereka minimal dari pemberi damage. Oke. Junglernya sih, ini Hayanya bisa ditutup sekarang. Kayak, kan udah Baxia ya, sorry. Maksudnya damage dealernya lagi dari gold lane ya. Sano, Granger. Sano bawa fighter-fighter juga oke, cuman ya sayangnya minim damage nanti ya. Iya. Soalnya midnya udah kebuka kan untuk Valen. Nah ya kalau ada Baxia biasanya sampingnya Marksman. Biasa ya. Kayak gak ada Glue, gak ada Patrick. Gak ada. Cukup ya. Habis dari mana? Oke, last band. Sangat ini ya, langsung ketahuan. Iya, langsung ketahuan. Agak terengah-engah. Deg-degan. Tarik nafas dulu, Pak Bolo. Oke, last band dari tim Falcons. Gold lane sih yang harusnya ditarget lagi. Kari? Enggak. Kari udah di ban. Iya. Ya mungkin Granger. Atau kalau takut Lunox. Lunox sih bener. Iya, kalau takut ya Lunox. Lunox tadi oke banget sih buat Iya. Kyler ya. Bisa itu juga. Oh, Cici ternyata. Tapi kalau Lunox, oke, badannya lumayan minim ya sebenarnya buat kiri Onyx, Onyx ya. Hyuzong, Belum. Kalea. Ya belum kelihatan. Apa mau main ke tank jungler? Tadi menurutku dari Onyx mereka bisa main kayak Hayabusa Cici. Iya. Iya, jadi mereka main ya udah main fighter-fighter aja karena mereka udah punya Kimi sebenarnya Oke. buat nutup. Oke, band terakhir. Onyx mereka bakal persempit lagi menuju ke arah EXP yang punya durability kah kayak Uranus gitu. Iya. Dia bisa makanin damage-nya, bisa makan resource juga bawa purify, nantinya Wah, itu Tsunami kalau- Slam bakal sia-sia. Iya. Uranus sih, Uranus nice band. Iya. Oke, Uranus nice band. Uranus. Menghilang. Pick keempat. Cow udah trio mid-nya harusnya udah kelihatan ya. Berarti tinggal side-nya nih, kiri dan kanan. EXP kalau emang mau brutal, mau lapu-lapu, Brutal lah, aku malah bilang kalau mereka mau lebih brutal lagi ya main Alice aja udah. Alice ya. Ya main full. Kalau lapu-lapu kan ada imun, Iya betul. lumayan. Mm-mm.
Tahu ya Esme lagi. Esme Purify. Iya. Nah, Tapi wah, hero-nya Sano. Hero-nya Sano. Hero-nya Sano, Moskov. Dan menurutku Moskov adalah tipikal yang menurutku masih cocok bawain ini Emblem Fighter. Trinity. bisa Iya, dia, pakai iya. Emblem Fighter masih menurutku masih oke. Karena basic attack-nya juga nyambung ya. Benar-benar Iya. basic kan. Dan juga jarang kita lihat ada Husklow di Iya. Di Moskow. Beda dengan Bruno dong. Iya. Iritel juga sama. Tapi Iya. Moskov zaman dulu banget kan masih. Husklow ya dulu ya. Scarlet Phantom. Scarlet. Scarlet Phantom masih ada tuh. Ya ampun. Ya kan zaman dulu banget dulu yang Scarlet Iya. Phantom. Item yang sudah hilang. Iya. Joy dan juga Granger. Wow, ini lumayan ringkih sih jujur. Aduh. Tipis ya. Damage gede, cuman Waduh. ya frontlinernya agak sedikit dipertanyakan. Ini lumayan babak belur harusnya Luti. Iya, Falcon mereka stabil banget sih untuk pengambilan turtle ya. Tapi kalau turtle yang pertama didapetin dengan Falcon tapi ada threat-nya berupa buff-nya biar gak dapat si Boyetnya masih aman Onyxnya. Oke, ini XP apa? Lapu, Ruby, Pasti badan ini. iya. Dari Zla, Yang bisa cancel aja, yang punya kayak mini stun gitu. Lapu. Lapuk. Iya, pengganggu dan juga memberikan efek sisi. Itu Itu dia. Gak bisa mini stun itu dia. Aduh. Gak apa-apa. Tenang, tergantung mekanik di dalam. Nih, gue bisa bilang ya Falcon draft mereka stabil gitu. Ya berhadapan dengan Glass Cannon draft dari Onyx, let's see. Siapa yang akan bisa menang karena ya Glass Cannon pun belum tentu kalah gitu. Betul, tapi ini akan menjadi game penutupan kita di Swiss Stage. Ya. Satu kesempatan terakhir. Siapakah yang lebih pantas mendapatkan tiket terakhir ke knockout stage? Tim Falcons yang udah reset atau Onyx yang akan kembali menunjukkan agresivitas dengan draft yang cukup Glass Cannon. Jadi sebelum itu, M7 Swiss Stage mana suaranya? Seconds till the enemy reaches the battlefield. Yap, ini dia. Smash them. One last moment. Oke, sebelum kita menuju ke babak knockout dengan satu tiket terakhir yang entah ke siapa kita akan memberikannya. Nah, jujur tapi tadi kayaknya di sini Sonic lagi agak sedikit lemes. Iya, Sonic agak sedikit Agak lemes, ya pasti deg-degan. agak sedikit kalem dan deg-degan ini Iya kali pasti ya. deg-deg ini mah. Oke. Tapi ya kita akan lihat di mana agresivitas antara sementara Kimo sekarang dan coba. Sans. Nah, itu dia trollnya. Harus mengeluarkan flicker sementara sekarang. Kevin. Yap. Sebuah early yang cukup bagus. Lutfi-nya juga memenangkan matchup laning-nya tentunya. Yuzong cukup superior ya untuk di 3 level pertama pastinya. Yep. Dan pastinya untuk mid ini yang paling penting, trio ya. Yang bakal bekerja juga dan ini membuat Kairi akan lebih nyaman nanti untuk bisa masuk untuk mengganggu Boyet. Dari emblemnya, emblem basic aman nih. Buat si Moskov. Waduh, Sansnya oke, tapi masih ada bantuan dan ini dia troll. Tidak ada lagi flicker, namun barusan ada sebuah tabrakan yang tercipta bahkan sekarang Kairi berdarah langsung sudah berhasil mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Oke. Wah itu nice ya Kairinya peka terhadap apa yang terjadi dengan dua rekannya. Dia langsung Betul. datang troll tanpa flicker. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi yang kita lihat sekarang ada 2 Purify dari masing-masing tim nih Om. Yep. Terus spell penting nih sekarang Purify. Iya. Jangan sampai ke pick ya karena ada troll juga tuh di sisi kanan. Oke, di tempat yang berbeda. Ini dia satu terakhirnya Sano down. Alalalala Kairi. Oke. Nancap selamat. dikit gak masalah. Nancap. Nancap dikit. Iya, deg-degan juga kita tadi lihat di Spiro Misery-nya ya. Oke. Iya. Tapi ini tipikal Onyx sih. Onyx kalau di series panjang, yang biasanya game 2-nya tadi kesusahan, game terakhirnya bisa cepet. Betul. Yep. Dan Dan Skylar tuh enak. Nah ini dia, keunggulan dengan Glass Cannon seperti ini adalah kalau unggul di early kayak enak banget kita lihatnya. Yes. Udah kayak tinggal pilih mau yang mana kan? Iya. Ya memang terms and condition apply ya. Masih apply Tapi betul. ini udah checklist lah lumayan satu di mana Mm-mm. early-nya ada unggulnya. Yap. Sementara sekarang Kairi mencoba untuk numpang lewat di dalam area tersebut tapi barusan Turtle berhasil diamankan bahkan sajinya down dan ini dia. Onyx sepertinya kembali karena Boyet down. Boyet berhasil dihancurkan. Ya Boyet, Sanji hilang. Kembali lagi ya dengan adanya tank jungler yang harusnya bisa pegang objektif. Ini digagalin seada-adanya. Iya, ini sudah lepas lah bisa kita bilang pegangan dari tim Falcons untuk di early game. Dan sudah mulai dipegang oleh Onyx juga. Lihat Sansa juga Kibo ini tinggal jalan berbarengan. Dan
Dan memang ya sama-sama dengan pick of play antara power dari Kalea dan juga ada Chow. Oke, tapi untuk sekarang kita akan melihat lagi. Sky Piercers menjadi akan prioritas ya untuk Skylar pastinya. Yap. Namun dengan keadaan yang sangat-sangat snowball kayak gini nih Om. Ini perbedaan udah mulai mencolok juga nih ya. Ada Yap. di angka 3000-an Om. Lumayan ya, lumayan cukup jauh juga. Bahkan Kairi dengan first langsung ke Genius. Boyet lumayan tertinggal. Dan untuk adu retry nanti nextnya, Boyet akan sangat susah untuk bisa mendekat nanti. Turtle yang kedua seharusnya akan menjadi makanan untuk Onyx ya tetap. Karena mereka sudah bisa set up. Dan Troll baru di level yang keempat. Keyboy jauh lebih dulu nih dengan Tsunami Slam-nya dia. Yap. Yap. Ini dia Sans masih free hit. Sementara itu Keyboy mencoba tadi untuk bisa maju dan juga menangkap ke arah satu player. Tapi mundur dulu, santai dulu, relax dulu. Relax dulu. Tapi ini sebenarnya tim Falcon sama ya. Play around Sano yang bakal menjadi main damage dealernya. Betul. Nah kalau Sanonya tuh. Nah. Yap. Dan berhasil menangkap ke arah satu player tapi trollnya berhasil kabur hanya saja Kairi bagian belakang. Masih berhasil walaupun tadi ada sempat tendangan yang dikeluarkan. Iya, Kairi ini udah super snowball sih. 4 poin kill yang dia tabung. Menambahkan kembali pundi-pundi tabungan untuk Onyx. Dan semua apa yang coba untuk dilakukan on point dan Boyet. Oke. Boyet ya di tempat yang lain. Ada Kairi yang bersiap tadi. Enggak, mundur dulu, sabar dulu. Dan memang susah sih. Boyet mungkin tipenya beda. Ketika di game kedua dia menggunakan Hayabusa. Ya. Kelihatan cukup enak. Oke. Tapi dengan tipe bermain dengan Baxia. Wah ini kepegang terus Boyetnya dari game pertama. Sama juga dengan game yang ketiga. Sementara itu ada Spear of Destruction tadi. Nancep ke tubuh dari Skylar. Tapi apabila dia berpindah, wow. FYP 4 bulan lagi. FYP 4 bulan ya. Sulit ya. Oke, dihajar lagi. Ada satu orange buff tadi seperti yang tidak bisa diambil oleh Boyet dan menjadi milik dari Kairi. Yes, oke. Semuanya didapetin. Poin kill dapat 5-0. Objektif netral juga didapetin. Dan sekarang turret juga udah mulai dihancurin satu persatu. Penjagaan udah mulai dilakukan menuju ke arah seorang Sano. Cuman ya nggak banyak ya sih Sano kalau memang diandalkan menjadi main damage dealer. Butuh waktu berapa lama dia bisa bertahan. Bener, beda dengan Skylar yang cuma butuh 2 item. Dan ini sudah jadi loh. Dari Sky Pierce, dari Hunter Strike, ini sudah selesai dan bahkan tadi ada full plating kan. Ya. Buat Skylar juga di area top. Rapid Boots. Ini adalah pertanda kalau kita akan melihat Onyx sebentar lagi akan join team fight. Mereka bakal main 5, mereka punya damage yang memadai. Dan untuk range jarak jauhnya, initiate-nya bahkan nih, pick of play-nya lebih sering kita lihat dari Keyboy yang memulai terlebih dahulu. Ya, dari tadi match up-nya gitu ya, Kalea Chow, Kalea itu lebih unggul. Iya, Lebih sigap dan lebih pasti gitu. Karena animasi kan tadi, animasi Iya. nendangnya White Dragon dengan Tsunami Slam. Oke, sementara itu sekarang coba lihat apa yang terjadi. Ya itu poke damage continuously dari Sans. Yang akhirnya ngebuat dari Kavin juga bonyok dan harus membuang kembali waktu untuk ke recall terlebih dahulu. Yap, sementara itu Sans, Skylar, mereka ada di area mid. Oveus masih berada di landingnya. Cukup santai mereka ya. Weh, Keyboy lompat dulu. Ngecek rumput. Yap, ngecek area rumputan tapi sepertinya bakal coba untuk ditabrak kah? Masih cukup sabar mereka. Masih bisa di-clear. Sembari menunggu untuk netral objektif berikutnya tapi lihat bagaimana Boyet sangat-sangat tertekan dengan tertahan di level 8 sekarang. Ada satu Oh. bantingan yang lanjut dilakukan, Oh, dibalikin. tapi dibanting kembali dan Boyet Oh. yang berhasil terangkat. Bahkan untuk kali ini coba lihat apa yang dilakukan oleh Luffy dengan satu petrify tadi udah mulai connect. Akankah mereka berhasil? Tapi ada satu Spear of Destruction dikeluarkan oleh Sano, masih level 6, belum mau berpindah tempat, cukup mengerikan bagi dirinya. Menit ke-6. Gak dikasih ampun sama sekali dan sekarang bakal ditabrak outer middle turret. Oke, outer mid turretnya berhasil ditumbangkan, purple buff harusnya akan menjadi milik dari Onyx pula. Oke. Wah, itu semuanya dan ya kalau kita bilang ada satu Chow di tim Falcons, tapi mereka juga punya Kalea di sana. Ada AMU tadi. Dan ternyata dari Valentinanya dibalikin lagi langsung Keyboy yang menculik Boyet keluar. Yap. Menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk Onyx jauh ini. Yes, dan lihat 7.700 di menit ke-7 dengan 7 poin kill di M7. Di M7. Iya. Berarti pokoknya intinya 777. Iya. 7-7 ya semuanya ya. Oke, tapi dengan kali ini item build-nya yang udah kita intip juga, wow. Wow, jauh banget ya. Ini udah mau langsung ke Holy Crystal, Blood Wings. Ya itu typically dari Kairi sendiri. Holy Crystal Second ya? itemnya Holy Crystal yang mahal. Iya. Yap. Langsung yang paling mahal. Kalau main physical, BOD yang kedua. Oke. Biasanya gitu. Oke, ada satu bantingan kembali. Mereka berhasil mendapatkan ke arah Boyet mau kemana? Satu hitnya Boyet.
menjadi menu santapan untuk Skylar. Menambahkan lagi Troll. stack dari lethality yang dimiliki, tapi Ludwig mencoba untuk bisa mengusir karena dua player. Akankah Saji jadi korban karena untuk sekarang ada Dark Web. The mega kill didapatkan. Bahkan Skylar masih ingat lebih. Wow, Skylar menyala dengan lethality stack yang dia miliki. Tim Falcons, mereka harus mundur lagi. Membiarkan Sano bisa farming, tapi itu juga bukan menjadi sebuah jawaban untuk saat ini. Wow, Boyer cukup berani tadi menabrakkan dirinya karena dari Suns dengan perbedaan level yang cukup jauh. Sementara sekarang dari Skylarnya hadir kembali dengan damage begitu mengerikan. Wow. Throw down. Selesai. Orange buff berhasil untuk diamankan juga di tangan dari Skylar. Jadi ini udah makin susah untuk menahan bagaimana Sky Piercers yang akan menjadi eksekutor pasti nih. Untuk Onyx, Om. Iya. Dan masuk. masih ditabrak lagi. Oke, mereka masuk tapi Saji yang menjadi menu santapan kembali. Wah, ya dan yang ngepop duluan itu Kairi loh, masuk pakai Rhythm of Joy. Eksekusi ada di Skylar, 70 stack lethality. Yap. Dan bahkan ya untuk pasifnya sendiri sudah hampir di angka 500. Ini cepet banget untuk Skylar. Lord pun tidak sanggup berkutik sekarang. Oke. Yap. Menjadi milik dari tim Onyx untuk Lordnya juga. Fleeting time bagi Kiboy. Angin segar untuk Onyx ID. Mereka memiliki Lord. Mereka siap untuk bisa menghujam bagaimana area pertahanan yang dimiliki oleh Papa Pemain dari tim Onyx. Tapi apa yang terjadi? Karena sebuah serangan baru saja dilakukan. Terlalu maju kah? Tapi Oh, saja no. menghilang. Bahkan baru saja ada Kiboy yang mencoba untuk bisa membanting ke arah satu player. Akankah kehilangan momentum kali ini? Tapi trollnya sendirian di area belakang. Troll, where are you going? Ya walaupun Suns tadi ya biasa dia lagi nembak-nembak aja di Iya. situ. Dikejar ya langsung. Dikejar, di commit. Tapi harusnya masih bisa karena kan 9 detik lagi. Iya betul, tapi ini menandakan bahwa tim Falcons ya mereka juga berani buat punish kan. Yep. Buat kayak tangkep aja. Oke, Sanse bakal hadir kembali untuk memperkuat Skylar. bagaimana Lordnya dikawal dan Wah, 80, stuck mentok. 540. Yap. Mahkotanya udah nyala-nyala. Nyala ya kan, Iya. 80 stacknya. Iya. Punya, Prince Skylar. punya BOD juga. Ulala. Ini dia sosok Prince kah? Prince. Sebenarnya Prince benar. Oke, Lordnya masih belum masuk ke teritori defensif dari tim Falcons juga. Ini high groundnya, defendernya agak sedikit terbatas sih buat tim Falcons. Susah pasti. Iya. Yap. Masalahnya juga mau kopi ke sebelah juga sulit nih loh. Eh. Paling hanya ada Tsunami Slam. Tapi apa yang terjadi Eki Boy? Selamat. What? Nyaris Kiboynya selamat. down. Tapi Lord udah berhasil masuk ke area dalam, setidaknya mereka udah berhasil menghajar lagi ke arah satu besar yang ada di bagian bawah. Namun sejauh ini Lutfi sendirian di area dalam. Ada Skylar yang mencoba untuk bisa menghantam lagi balik dari area luar. Skylar mulai mendekat. Ada satu besar yang lagi berhasil dihancurkan di area mid, tapi web minionnya sudah habis. Yap, wow. Tim Falcons mereka masih bisa menahan walaupun hanya menukar dengan 2 base turret. Tapi 11.000 bergulir lagi sekarang gold untuk Onyx ID. Itu Kiboy tadi benar-benar dimakan ya. Iya, Kopian Tsunami Slam ditendang. Ditendang lagi karena Iya. begitu dia masuk. Kalau White Dragon mungkin bisa ditarik keluar ya, tapi dihadang dengan kopian tadi dari skill Tsunami Slam itu sendiri. Tapi ya 2 base turret harus hilang tim Falcons. Mereka wajib untuk bisa defense, tapi goldnya jauh banget. Onyx mereka sangat leading sekali, terutama untuk sektor dari gold lane. Iya, 4.500 bedanya. Ya, itu udah beda full item ya. Aha. Hampir full item lah, satu lagi nih. Yap, Trinity-nya juga masih belum selesai ya buat Sano. Struggle banget pastinya. Dan Black Dragon Form telah mengudara. Yap, itu dia Black Dragon Form. Siap lagi yang menjadi tumbal. Karena untuk sekarang ada Boyan yang langsung dibanting begitu saja. Tapi Boyan yang masih bertahan untuk sisa. Masuk ke dalam area defensifnya. Ada Saji yang menjadi satu korban tadi lewat stuck yang begitu mengerikan dimiliki oleh Skylar. Dan Skylar bersiap untuk bisa menembak siapapun yang ada di dalam area tersebut. Karena sekarang trollnya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada Dead Sonata tadi menghujam ke arah tubuh dari troll. Base, Sekarang base. Pestaranja. Apakah Base. dari Onyx bisa membedakan hal tersebut? Base, Karena ya. Pestaranja dan best. Taruhnya Onyx melaju ke knockout out stage. Tiket terakhir, knockout stage, Soul Tonic ID. Walaupun mereka struggle, harus menjalani 5 ronde. Hampir juga bisa makan tadi keadaannya. Tapi Sang Raja Langit berhasil untuk membuktikan bahwa mereka bangkit dan berjuang lebih jauh di
Knockout stage telah mereka dapatkan, tapi tetap evaluasi harus tetap mereka lakukan pula. Bermain jauh lebih baik lagi, berkomunikasi jauh lebih baik lagi, bawa strategi yang jauh lebih gila lagi. Onyx, kita tunggu di knockout. Yap, tiket terakhir akhirnya sudah kita dapatkan dan jatuh ke tangan Onyx. Bukan perjuangan yang mudah karena mereka harus melalui sampai dengan Swiss Stage round yang kelima. Yap. Tapi itu dia untuk hasil akhirnya. Bagaimana agresivitas dari Onyx yang tidak dapat diredam sama sekali. Wah, sekalinya Snowball tuh gak ada celah sih. Iya. Di game pertama pun gitu. Ya. Snowball gak ada celah sama sekali, tapi nice try untuk Falcons. Tim Falcons MENA yang sudah berjuang sampai ronde kelima sempat menyamakan kedudukan. But it is what it is. Tiket terakhir knockout stage sold to Onyx ID. Wow. Congratulations dan wah gila. Kita dibawa sampai dengan game yang ketiga. Dan hasil akhirnya adalah bahwa semua tim yang bermain di babak Swiss Stage ini sudah menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Bahkan teruntuk tim Falcon itu sendiri. Mereka bahkan sampai di round yang terakhir dari Swiss Stage. Mereka memperlihatkan kemampuan mereka yang sangat stepping up dibandingkan dengan tahun yang kemarin juga. Getar dikit tadi ya, ya digebrak dengan game 2. Iya. Yap. Emang deg-degan kita tadi game kedua Dikit, juga ya. iya. Aman banget, tapi ternyata Onyx mampu ya untuk kembali menunjukkan Snowball power. Agresif dengan draft glass cannon. Iya, Pak. Yap. Waduh. Masih deg-degan sampai sekarang. Yap, Sangat ya tapi. berarti kita sudah memiliki 8 tim yang akan bermain di knockout stage. Iya, 8 ya. Itu dia. Bukan dengan tim Indonesia yang masih lolos dan yang terakhir kita punya tim Indonesia. Onyx Iya. yang lolos. Nah ini ya untuk penutupan di mana masuk secara bersamaan juga dari Onyx yang memang sudah full stack. Skyler bahkan ini juga punya Sky Pierce yang maksimal membawa Onyx. Mereka bisa close the game dengan sangat cepat juga. Dan kembali kita tidak melihat ya ada Evolve Lord. Yap. Karena kalau gamenya cukup panjang ngeri nanti. Tapi itu dia untuk hasil game yang ketiga. Dan kita akan berbincang-bincang dengan para pemain dari Onyx. Ini dia interview. For 2 years straight, Team Falcons had to bow out of the competition, just one win away from qualifying to the knockout stages. Although they could not advance further to the next stage, their presence alone in the international stage was more inspiring than anything they've ever done. Once again, thank you so much to Team Falcon for such an inspiring journey. And of course, the team to get the last ticket to the knockouts tomorrow. Indonesia, make some noise for Onyx ID! Wow, that was an intense series, and I think everybody was definitely at the edge of their seat. Now, Sans, congratulations on securing the last ticket for the knockout stages. What does this win mean to your team who's had such a shaky journey so far in this M7? Let's go, Paddington! Mungkin kemenangan hari ini ya ini bikin kita mental naik juga. Terus alhamdulillah menang juga hari ini 2-1 dan kita udah masuk playoff. Pastinya besok kita tetap main lagi dan ya kita sisanya kasih yang terbaik aja sih. Okay, San said that actually this win definitely helped their momentum and their mentality state as they play for the knockout stages tomorrow. And of course, all that aside, they will definitely do their best in their upcoming match. Thank you so much, San. And of course, Kiboy. Kiboy, game 1 was definitely amazing. It was dominating, in fact, for the side of Onyx ID. Game 2, however, was so shaky. Could you perhaps share with us what actually happened in the game that led to such a shaky game? Ya menurut gua tim Falcon kuat juga lah dan nggak mau kalah juga karena ada jauh-jauh datang ke Indo. Jadi mereka berjuang mati-matian juga. Terus kita juga bikin banyak mistake lah di
early sama mid game lah. He Wait, said that, yes. Paddington, okay, Paddington Translate, translate. Paddington. Okay, let's go Paddington. It's okay, I'll do it. I got you, Paddington. So, Q-Boy said that they could see the fighting spirit from the side of Team Falcons as they came from a very far place. They came here to play their hearts out. It was definitely a do or die situation. And in that situation, Team Falcons stepped up. And of course, from the side of Onyx, they could see a little bit of the mistakes coming in from the early to mid game. Okay, guys, Paddington, you need to step up as my translator, okay? Okay, very good. Now, Kyrie, just so you know, based on stats, you actually haven't died 3 out of 4 games up until you picked that Guinevere. And you haven't died 3 out of 4 games ever since, until you picked that Guinevere. So, could you share with us, Guinevere kind of has a shaky statistics right now here in the M7. Do you think Guinevere is actually still very much viable? Okay, we'll do it in Tagalog this time around. So, No, I couldn't hear her. Yeah, you sorry. haven't died. Sorry. Dive? You died. Hindi ka pa namamatay Oh, in 3 died. out of 4 games Oh, okay, until you okay, picked okay. Guinevere. Oh, because Mr. Paddington here asked me to play Guinevere earlier because Guinevere is his main hero in Magic Chess. Oh, sumusala Paddington. It's all Paddington's fault. Paddington, Yeah, it's always his fault. it's always his Yeah. fault. Paddington, why did you ask him to pick Guinevere? English. Sorry, can you repeat? Why did you ask Kyrie to pick Guinevere? Yeah, it's good hero. Kyrie, we try it at Scream also and we get the good result. So we trust Kyrie with this Guinevere. So you guys think it's a viable pick, this M series still, Yeah. despite not very good of a statistics from Guinevere? Yeah, I think it's still playable, the hero. Okay, there you guys hear it from Paddington. Now, Lutpi, just like TLID's journey last year in the M6, they qualified to the knockouts by eliminating a team from MENA. Does this mean that potentially it's foreshadowing that Onyx ID will go into the grand finals just like TLID? Translate please. Yeah, ini jangan ajak gua ngomong. Sorry, repeat. Okay. Keyboy so easy. Okay, Cannot boy. hear. Okay. So last year in the M6, TLID entered the knockout stages after eliminating MENA. And after that, they ended up in the grand finals. So is this a foreshadowing that Onyx ID will also end up in the grand finals like TL? Iya, karena dia dari bawah. Apa ini? Kayak pas nyampe gitu. Jangan Inggris, nggak tahu gua. Kalau dari aku ya mungkin semoga kita perjalanan sama kayak TLAD kan. Terus habis itu ya yang semoga yang di finalnya kita bisa menang lah. He said he hopes that he has the same journey as TLID and they end up in the grand finals. But this time around, they hope to win the grand finals. And of course, last but not least, we have Skylar. I will need Paddington's help. Ya. Okay, Skylar. After this interview, we will be having a draw for the knockout stages, right? 3-2 will meet 3-0. Who do you want to meet? SRG or Alter Ego? Siapa yang mau lu ketemu? SRG apa? They're having a team discussion right now. Ketemu siapa? Lu jangan bohongin aja. Pakai bahasa Inggris saya diajarin. Okay, go. Let's go. I want to meet SRG Wow! because Skylar. last year I always losing against SRG and then I want to revenge. Wow! And there you guys have it. Onyx ID wants to meet SRG in the first round of the knockout stages. Indonesia once again. This is Onyx Indonesia heading to the knockout stages. An amazing game. Congratulations, boys. We will see you guys in a bit for the draws. And that wraps up the Swiss stage for today. We are throwing it back to the panel to break down what happened in this amazing series. And of course, I shall see you guys shortly for the draws.
Wah itu dia ya statement dari Onyx. Langsung drawing. Mana ituannya? SRJ. Langsung. Belum, Mana? Sabar. Ambil. Bang Ihsan lagi di Ambil. Luminer. Iya, Luminer. Ambil. Di sini aja langsung sini. Langsung. Lu mau nentuin nasib tim orang di tangan lu. Kemarin aja Puni Serem depan ya? gue Deg-degan ya. gantiin kak gantiin gak mau dia takut. Siapa? Puni takut dia kak gantiin kak mau gak tukeran katanya. Gak mau dia deg-degan katanya aku gak pernah deg-degan ini. Tapi alhamdulillah. Lolos. Alhamdulillah. Kenal stage. Ya meskipun Guinevere dipik karena memang hero favoritnya di Magic Chess tadi. Sangat ini ya. Sangat menginspirasi. Ya, oke. Ya. Tapi ini dia untuk MVP kita jatuh kepada Skylar. Yep. Legendary 10 kill tadi juga. Yap. Stack Sky Pierce juga jalan dari 1 sampai 8 tadi. 80 kan. Mentok nih kalau Infinite 100. Sesakit itu ya. Iya. Alright. Dan juga bagaimana dari Granger sendiri ya masih bisa masuk ke dalam barisan pilihan sih sebenarnya. Iya tergeser tapi nggak hilang ya. Iya benar. Ya setelah kena 3 kali nerf, aku gak apa-apa. Aku masih bisa. Gitu. Awal gak apa-apa. Iya. Iya benar. Oke, kita lihat dari highlightnya. Di mana semua bermula dari awal. Freeze lane dari Sans dan juga Keyboy. Follow up dari Kairi, itulah yang membuat Onyx menang di awal tadi. Dan ya Glass Cannon memang, tapi mereka punya damage yang besar yang kita mention tadi. Dan mereka manfaatin itu ya Om. Bener, kalau sampai objektifnya tadi tidak dapetin dengan Onyx, ya inilah hasilnya. Snowball di awal. Early game advantage yang tidak bisa dikejar lagi oleh tim Falcon. Bahkan untuk pengambilan dari Tsunami Slam juga. Kayak gak impact apapun juga. Mungkin dari pilihan dari Chow juga. Yang ditarik siapa, yang nanti jadi korban siapa juga. Karena sangat susah tadi kan untuk tim Falcon, karena tim Falcon mereka gak punya damage pasti buat di early game. Early game di sini mereka hanya mengandalkan kerjasama antara Chow, Valentina dan juga Baxia. Late game yes, mereka punya Moskov. Tapi lihat dari sisi Onyx. Dari Onyx mereka sudah punya Joy, mereka punya Kalea dan juga mereka punya si ini. Bahkan Skyler. Yang dimana 2 item awalnya selesai dengan sangat cepat. Sky Pierce bersama tadi dengan Mantar ya. 2 item awal tuh. Inti banget ya. Gak pakai sepatu ya. Langsung 2 item itu. Fury Hammer, Sky Piercers, baru Hunter itu Iya. jadiin. Tapi ya memang positioningnya juga enak banget ya. Di depannya ada yang bisa nangkep. Udah gitu juga karena keadaannya atributnya beda jauh. Jadi udah remuk banget itu Boyet pun di depan. Iya. Dan itu Boyet. Kayak kalau jadi jungle tank kayaknya sedih deh. Sedih ya. Di game 1 juga sedih. Iya beda kan. Waktu dia pakai assassin kayak lincah banget. Bisa kemana-mana gitu. Tapi waktu dia pakai jungle tank. Karena dia harus mengandalkan teman yang lain. Bukan dari kemampuan dirinya sendiri. Harus ada dari yang lainnya bisa follow up dari Baxia. Yep. Wah ini ya berarti 2 tim Indonesia akan ada di knockout stage. Yep. Game time juga cepet nih ya. 12 menit 8 detik loh. Iya bedanya Karena di game 1 13.000. lebih cepat ya, 11 kan. Iya. Tercepat di hari ini. Tercepat ya. Oke, tapi purple buff, orange buff, turtle. Wah ini semuanya dipegang dengan Onyx. One sided. Bahkan gak ada turret yang pecah juga. Karena mereka pegang secara penuh. 15-3 untuk point killnya dan Keyboy tadi fleeting time. Yang selesai, memang si Keyboy yang jadi korban juga tadi ya. Iya. Waktu dia ngebuka dengan flicker, mau Tsunami Slam, diangkat duluan. Tapi yang angkat juga Kavin. Gak ada damage-nya. Gak apa dia roamer. Tumpang Iya. juga gak masalah. Dan itu kan 2 ultimate yang kebuang. Troll juga ngebuang tadi ultimate. Benar. Gak ada Wave of Dragon, jadi ya hilangnya 2 ultimate tersebut, ya jelas. Kairi bebas banget untuk masuk dengan Electrifying Beats. Dan di bagian belakangnya Skyler ya, yang jadi MVP kita tadi. Iya free itu tinggal tembak-tembak. Sky. Benar ya. Trill juga ada. Emblem Assassin yang dipakai Skyler. Iya. Tetap ya kayaknya kalau Granger tetap Assassin. Iya benar. Soalnya ada beberapa kali percobaan kemarin Fighter aku lihat ya. dia fighter. Tapi Kayaknya- gak sakit. Iya makanya. Tidak sesakit menggunakan Assassin. Tuh. Dan kalau gak salah kemarin juga sempat nge-cast yang pakai Emblem Fighter Granger kalah. Iya. Karena gak kuat juga di late game-nya. Iya bonus damage ke wave-nya juga lama Iya. lagi kan. Oke. Tapi ya akhirnya Akhirnya alhamdulillah. satu